Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah Ta'ala, khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa wasawwarakum wa ahsana suwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masyir. Assalatu wassalamu ala israfil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, yang telah menciptakan alam semesta raya ini beserta isinya, termasuk makhluk hidup dan manusia. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita kepada jalan yang lurus dan terang. Saudara-saudaraku yang budiman, yang dimuliakan Allah, yang sabar mengikuti cerita dari buku ini, yaitu yang ditarik dari dalam Al-Quran, yaitu yang berjudul Sudah Ada Kehidupan Badaniah Sebelum Adam menurut ayat-ayat Al-Quran. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan jika ada yang sakit di antara kita, semoga Allah segera menyembuhkannya dan menurunkan rahmat dan barakahnya beserta hidayahnya kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, pada episode yang lalu kita berhenti pada dua buah planet yang dianggap dikatakan bumi oleh Allah, yaitu yang diduga planet Jupiter dan planet bumi yang kita tempati ini. Sedangkan yang telah kita ketahui dari ayat-ayat yang lalu, 7 planet itu atau bumi yang dikatakan hamparan oleh Allah, yaitu wadah kehidupan. Kalau ada wadah kehidupan, berarti ada kehidupan dan ada barang yang hidup di sana. Walaupun kita belum membuktikannya secara ilmiah, dengan ketinggian ilmu teknologi, tapi pemberitahuan dari Allah, imanlah yang akan menjawabnya. Maka dari itu, yang telah kita ketahui, 7 bumi yang mengorbit satu matahari, kalau di dalam Al-Quran diterangi oleh satu matahari, itu dikatakan langit, yaitu tata surya menurut ilmu pengetahuan yang diakui oleh dunia. 7 planet tersebut ditempati oleh makhluk hidup dan manusia. Nanti juga akan kita temui di keterangan ayat-ayat berikut. Aku tebarkan di langit dan bumi makhluk melata yang berlainan warna dan bahasamu. Nah, ini termasuk manusia yang diterjemahkan oleh para ahli berpendapat, yaitu berlainan warna kulit dan bahasa manusia di bumi ini. Ada yang bahasanya bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Eropa, dan bahasa Rusia, dan lain-lain. Warna kulit juga demikian. Namun, bahasa bisa disaling mengerti dalam bahasa Inggris di seluruh dunia. Dan warna kulit juga diketahui, walaupun hitam, walaupun putih, walaupun kuning, itu adalah kulit.
Nah, dengan demikian, yang dimaksud bukanlah warna kulit umat manusia yang berada di bumi ini, akan tetapi yang berada di langit dan bumi. Artinya tata surya yang terdiri dari 7 bumi. Yang dimaksudkan berlainan warna kulit. Kulit kita sudah terbuka dari bulu-bulu. Mungkin di lain planet yang lebih jauh daripada matahari, mereka masih memakai bulu baju asli mereka. Inilah yang dikatakan berlainan warna kulit. Dan berlainan bahasamu. Tidak bisa lagi dimengerti antara satu planet lain dengan planet yang lain. Dengan planet satu dengan planet yang lain. Sudah sulit untuk ditemukan. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah, ditebarkan di langit dan bumi. Yang sudah kita ketahui sekarang, 2 di antaranya, planet surga dan planet bumi yang kita tempati ini. Nah, sekarang sudah kita ketahui sejarah daripada nenek moyang kita Adam yang dipilih di antara orang-orang yang banyak, yaitu yang kita mengerti orang-orang zalim yang suka berbuat binasa dan bertumpahan darah. Adamlah yang dipilih menjadi nenek moyang di bumi kita ini. Yang berkali-kali yang terakhir diperintahkan oleh Allah, turunlah kamu semuanya, jami'an, berjamaah. Bukan 3, 4, 5, tapi berjamaah, banyak. Siapakah di antaranya selain daripada Adam? Tentu kita kembali kepada tujuan daripada Adam diturunkan ke bumi ini, untuk menjadi nenek moyang manusia di bumi ini, sebagai penguasa bumi. Namun selain daripada manusia, ada makhluk lain yang berbadaniah, yaitu golongan hewan. Sudah tentu nenek moyang hewan-hewan tersebut. Itulah jawabnya. Yang nanti kita ketahui beberapa jenis daripada hewan-hewan tersebut. Nah, sekarang yang seharusnya kita camkan dalam pemikiran kita, bahwa bumi bukan 1, 7 sudah dikatakan oleh Allah. Namun kalau dikatakan di planet-planet lain, menurut penyelidikan para ahli ilmu pengetahuan dengan ketinggian teknologi, ada indikasi daripada makhluk hidup. Akan tetapi Allah sudah 1400 tahun yang lewat menyampaikan bahwa ada. Hanya imanlah yang menjawabnya. Namun pendapat-pendapat kita dari Islam, hanya bumi inilah yang ditempati oleh makhluk hidup dan manusia. Disinilah pendapat-pendapat yang sulit luar Islam untuk menerimanya. Maka oleh karena itu, Allah juga berfirman pada surat 3 ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna dina indallahi Islam. Wa ma ikhtalafa allazina utul
kitaba utul kitabi illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Dan tidak berselisih orang-orang yang diberi Alkitab. Melainkan sesudah datang kepada mereka, akan mereka, ilmu pengetahuan yang menuntut di antara mereka. Jadi di akhir perjalanan hidup di bumi ini akan terungkap juga melalui ilmu pengetahuan bahwa di wadah-wadah yang lain ada kehidupan manusia yang berlainan warna kulit dan bahasamu. Dan akhir-akhirnya mereka akan mengakui bahwa itu ciptaan Allah. Karena Allah sudah sebelumnya menerangkan dari dalam Al-Quran. Inilah tujuan buku ini. Saya sebagai penulis menampilkan buku ini untuk seluruh umat manusia menyatakan kebenaran Al-Quran. Baik luar Islam maupun dalam Islam. Allah menerangkan bagaimana silsilah Adam setelah dipilih sampai kepada surat 2 ayat 39. Maka Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang mengingkari mereka dan mendustakan mereka dengan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka di dalamnya kekal. Saya bukan memaksa untuk percaya dengan isi buku ini, namun saya hanya menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Kita sudah sama-sama mengerti apa arti dan maksud daripada ayat penutup ini. Namun tidak ada alasan untuk lebih memperjelas, yaitu orang-orang yang mengingkari keterangan Al-Quran yang jelas. Tidak ada lagi keterangan yang tidak ada lagi orang yang mengingkari keterangan yang jelas. Sesuai dengan ilmu pengetahuan yang bisa dicerna oleh umat manusia. Diperintahkan oleh Allah untuk menuntut ilmu. Untuk menuntut ilmu pengetahuan tersebut. Sedangkan malaikat yang sangat patuh kepada Tuhan diletakkan sederajat di bawah umat manusia. Yang lebih berilmu dan bukan pula berarti kepatuhan kepada Tuhan bisa dengan ditukar dengan berilmu, bukan. Namun ilmu akan tetapi kebodohanlah yang akan membawa kepada kekufuran. Demikianlah Allah menghargai orang-orang yang berilmu. Maka Allah memperingatkan bagi orang-orang yang masih tidak mempercayai keterangan-keterangan dari ayat-ayat Al-Quran. Karena masih mempertahankan paham lama pusaka usang. Bukan berarti
ini paham baru milik modern, bukan. Akan tetapi sudah disampaikan maksud yang benar sesuai dengan hukum akal. Karena Allah berfirman, sesungguhnya pelajaran bagi orang yang berakal. Namun waktu jualah yang memisahkan kita. Kita lanjutkan di episode yang akan datang. Jika ada yang belum mengerti di antara kita, tanyakanlah di kolom komentar. Saya akan menjawabnya dengan segala senang hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.